Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surat Al-Hijr ayat 40 39. Hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana Allah mengusir setan, ya. Lalu bagaimana respon setan? Itu jelas tampak dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Karena engkau telah menetapkan statusku sebagai orang yang terkutuk dan sesat, ya Allah, maka aku bersumpah akan membuat kehidupan di dunia itu terasa indah, akan menghiasi dunia yang sebenarnya busuk itu tampak harum, yang sebenarnya remeh tampak berharga, yang sebenarnya bukan tujuan tapi menjadi tujuan. Loh, ini jelas. Jadi itu sudah caranya setan. Ternyata itu sumpahnya setan menjadikan indah kehidupan dunia itu. Itu sumpahnya setan, Rek. Nah, kalau kemudian kita ternyata juga memandang indah, terus ya apa itu berarti? Gitu kan? Gitulah. Jadi ternyata setan sumpah pertama adalah itu tadi, la uzayyinanna lahum, akan aku jadikan terasa indah bumi atau dunia ini. Suatu yang awalnya tidak indah. Ya mungkin indah, tapi karena dibanding akhirat ya jadi nggak indah gitu. Nah, tetapi oleh setan, dia bersumpah akan menjadikan dunia terasa indah. Gimana? Akan menjadikan dunia terasa indah. Karena hasilnya nggak indah. Demi apa? Ya demi untuk menipu, demi untuk membuat manusia terperdaya, demi untuk membuat manusia lupa tujuannya ngapain ke bumi ini. Gitu. Nah, ini karena masih ngantuk ya. Jadi gimana kalau kita ngantuk 5 menit terus sambil nunggu orang-orang datang ini. Tidur asal. Biar sadar loh bahwa manusia ini kok ini bahkan tidak enak soalnya. Apa kita lagi senang-senangnya ngejar nikmatan dunia, kok ada bahasan gini. Lompati aja ya kayak gini nih. Lompati aja wes. Wong mobil, memang mobil Mercedes-Benz Sprinter itu enak loh di dalamnya itu. Enak. Gitu loh. Betul itu. Mobil Korea jadi dibilang Lexus kok. Karena memang enak mobil itu. Rumah mewah gede itu enak loh. Kata siapa nggak enak? Indah loh, bener-bener indah loh. Teman kalau lihat gemerlapnya kota-kota besar yang sedang berlomba menjadi kota paling indah di bumi, terutama yang di Asia ini kan, yang lagi keranjingan biar kelihatan paling megah, paling indah, gedung paling tinggi, sama di Arab sama Cina itu indah beneran loh. Zaman kalau melihat ke sana, waduh, lah kok katanya setan jadikan terasa indah, nanti tak jadikan terasa indah.
Lalu juga tidak hanya dijadikan indah, tapi wala'ughwiyannahum, dan sungguh kami akan sesatkan mereka semuanya. Tuh. Semuanya ini sumpah setan. Mana terusan gini? Kalau setan sudah apa ya? Setan sudah bersumpah untuk memperdaya manusia itu, terus apa yang bisa dilakukan oleh kita itu? Tuh. Misalnya indah beneran, no? Indah beneran itu. Ya, gimana sih? Saya kehabisan kata-kata ini, soalnya nggak cocok ini dengan nafsu ini kalimat ayat ini itu gimana ini? Wah, soalnya pas kapan dulu itu pas waktunya ayat kayak gini, gitu. Lalu dia pas ngaji, pas ngaji, tapi pas ayat gini, pas dia lagi sibuk-sibuknya apa ya untuk memenangkan satu tender proyek. Lalu ayatnya itu tentang ingat mati, jadi langsung hari kedua nggak ikut ngaji, wes nggak ngaji. Padahal bukan saya yang menentukan urutan ayat itu, bukan saya, gitu. Nah, yang kayak gini sekarang katanya setan, aku akan membuat indah terasa indah, gitu. Tuh, ternyata tuh loh, berhasil setan itu, berhasil. Ya, jadi setan ternyata berhasil. Dunia akhirnya kemudian terasa indah, gitu kan. Terasa indah dalam pandangan siapa? Dalam pandangan orang kafir. Jadi orang-orang yang berhasil ditipu setan itu kemudian memandang dunia ini terasa indah. Coba itu dibuka di surat Al-Baqarah ayat 212. Ya. Enggak, masih Batan yang belum pernah baca Al-Baqarah 212. Izin Gus. Apa Mbak Syaifi, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Shadaqallahul adzim. Baik. Coba lihat benang hijaunya. Setan diusir, dicap sesat oleh Allah. Lalu bersumpah, ya Allah, kalau gitu kasih aku waktu tangguh. Gitu. Kasih waktu aku tangguh sampai hari kiamat. Oke, kamu tak kasih tangguh, mau ngapain? Kata Allah kan. Saya bersumpah ya Allah, karena saya sesat gini ini, diusir surga karena manusia, maka izinkan aku membalaskan dendam. Dengan cara apa? Dengan cara ini ya Allah. Dengan cara aku akan membuat rasa indah kehidupan dunia itu. Gitu. Rasa indah. Loh, terus gimana? Loh, Dulur, ini loh. Ternyata izin setan kepada Allah itu direstui. Direstui. Gitu loh. Direstui dan kemudian berhasil seperti yang dibaca oleh Pak Surono tadi. Akhirnya orang-orang yang terperdaya oleh setan benar-benar memandang indah kehidupan dunia. Nah, akhirnya karena memandang indah kehidupan dunia, lalu kemudian meremehkan orang-orang beriman.
meremehkan orang yang tidak berharta, meremehkan orang yang tidak berkedudukan, meremehkan orang yang secara strata sosial lemah. Nah, ini ternyata di dalam surat Al-Baqarah 212 itu dianggap sebagai ciri khas orang kafir. Dan memang sekarang kalau kita melihat ya, dari 5F itu, fun, passion, fame, fortune, and food, itu semuanya memang produksi dari imperialisme, kapitalisme, hedonisme. Dan ini yang kemudian memang menjadi semacam senjata utama setan untuk itu. Maka kata Allah, bersekutulah kamu dengan anak, dengan harta, dengan segala macam untuk menggoda manusia. Kata Allah bahkan sudah menyampaikan sama setan itu. Setan, silakan bersekutu. Bersekutulah itu maksudnya dengan harta, dengan anak untuk menggoda manusia. Gitu. Maka kamu boleh menjadikan dan berilah janji kepada mereka. Coba dibuka di surat Al-Isra ayat 64. Ini loh dulu, biar kita tahu betapa itu dalam bahaya. Karena sumpah setan itu tidak main-main. Itu bahkan Allah tahu. Coba dibuka di surat Al-Isra ayat 64. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdayakan siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Shadaqallah. Ini daunnya Allah ya. Daunnya Allah dulu. Ya. Nah, jadi ini biar kita memahami strateginya setan, itu biar kita tidak terperdaya. Jadi kalau kita lihat itu tadi ya, maka urutannya jelas gitu. Dia minta izin akan memakai itu, sama Allah malah dikasih. Wes, silakan kamu perdayakan mereka. Kamu bikin dengan iklan-iklan yang memukau. Kamu silakan memakai harta, memakai anak untuk menggoda manusia. Loh, malah dikasih tahu Allah. Tapi sebenarnya Allah sedang tidak mengasih, tidak kok kemudian membela setan, enggak. Tapi Allah itu justru secara halus memberikan kode kepada manusia. Loh, ini loh. Maha benar Allah itu. Allah memberi kode kepada manusia. Seolah-olah tadi kan memberi petunjuk kepada setan untuk cara menggoda manusia. Tapi sebenarnya Allah sedang memberi kode kepada manusia. Manusia, itu nanti cara setan untuk membuat kamu memandang indah kehidupan dunia. Dengan cara ini loh, itu dalam surat Al-Isra tadi itu. Dengan cara itu, mereka akan membuat kamu dengan iklan-iklan yang kata-kata yang memukau indah. Mereka akan membuat kamu terperdaya dengan
segala macam pasukan mereka lewat media, lewat macam-macam, lewat kesenian. Yang saya sebut itu 5F itu yang disebut di situ dengan berkuda, berjalan kaki, melalui fun, food, fashion, fame, fortune. Itu fun. Nah, setelah itu ternyata benar terperdaya manusia. Al-Baqarah ayat 212 tadi. Sehingga orang yang tidak ikutan fun, orang yang tidak ikutan keranjingan food, orang yang tidak ikutan keranjingan untuk mengejar fortune, orang yang tidak ikutan keranjingan kepingin fame terkenal jabatan, orang yang tidak ikutan keranjingan untuk passion, dianggap remeh, dianggap ketinggalan zaman, dianggap kaku, kolot, bahkan ekstrim. Itu yang disebut di dalam surat Al-Baqarah 212 tadi, وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, dan mereka meremehkan orang-orang beriman. Padahal nanti orang beriman itu di akhirat lebih tinggi. Telur. Nah, menghadapi ayat-ayat itu ada kata setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada orang yang tidak akan kena. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang benar-benar ini tulus, tidak ikut mengleng hatinya, tidak ikut melihat kanan kiri, matanya tidak ikut. Nah, gimana? Pertama mata, yang kedua hati. Lah, dua-duanya Allah ngasih peringatan tuh. Dua-duanya Allah ngasih peringatan biar kamu nggak terperdaya oleh setan tadi itu, supaya menjadi kelompok yang illa, kata setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu Allah sudah ngasih tahu caranya sama kita itu. Apa-apa itu kan kesenangan, kecenderungan hati itu kan dimulai dari mata, ya kan? Dimulai dari, maka Allah, kata Allah, matamu dulu aja jaga, la tamudanna. Karena coba itu dibuka di surat Toha ayat 131. Surat Toha gantian 131. Matanya dulu yang dijaga supaya enggak, kan apa-apa itu dari mata, biar enggak katut sama kayak orang kafir tadi. Matanya dulu dijaga. Tuh, matanya. Enggak, sudah ketemu surat Toha ayat 131. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai benar kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Shadaqallahul adzim. Nah, maka setelah mata, gitu kan, kemudian hati. Kemudian hati. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Gitu. Dibuka di surat Ali Imran ayat 196. Itu kan mata tadi, matamu itu loh, jangan melihat mengleng sama sekali. Jangan ada seliuran yang kayak gitu, matamu jaga, jangan biar nanti nggak kepedaya hatimu. Jadi matamu jangan ini malah yuk cuci mata, yuk kemana? Ya ke tempat-tempat yang indah biar ya apa, kata Allah, matamu jaga. Kata Allah, ya ayat itu tadi. Terus biar nanti matamu kadang, tapi gimana Gus, wong kadang nggak sengaja mata itu melihat, ya wes, maka Allah memberi hati ini tadi. Posisi hati di surat Ali Imran tadi ya. Sudah ketemu? Ayat 196. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Sadaqallahul azim. Nah, jangan ada orang lalu lalang itu hatimu jangan gini. Kemudian ribet apa? Wah, dia kok sudah beli ini, dia kok sudah beli itu. Jangan. Itu kata Allah. Itu ya. Maka itu juga. Lalu ada juga di surat Al-A'raf. Allah menyayangi kita. Di surat Al-A'raf ayat 27. Enggak dibaca. Surat Al-A'raf ayat 27. Nah, ketemu? Al-A'raf ayat 27. Izin Gus. Silakan Weda. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Sadaqallahu azim. Hai orang Australia, hai orang Malaysia, hai orang Indonesia, kamu itulah anak cucu Adam loh. Nah, Adam itu sudah pernah terperdaya, berhasil dikeluarkan setan dari surga. Karena apa? Karena tadi itu diiming-iming kenikmatan buah khuldi yang aslinya bukan kenikmatan. Coba setan itu memutarbalikkan fakta. Itu disebut sama setan. Adam, kamu lah dilarang mendekati buah khuldi ini. Tahu nggak kamu? Kata setan iblis. Nggak tahu. Loh, kamu itu dilarang makan buah itu. Itu karena biar kamu itu nggak kekal di sini. Gitu loh. Jadi, kalau kamu makan itu justru kekal kamu nanti di surga terus, kata si Adam. Si setan. Jadi, kamu dilarang makan itu tuh karena supaya kamu itu nggak kekal. Padahal kalau kamu makan itu, kamu akan kekal. Adam nggak mempan, Hawa digoda. Lah Hawa kan yang namanya perempuan kan memang pengen awet muda. Makanya kalau sekarang pakai anti aging dan sebagainya, pengen abadi, dimakan dua. Tapi ternyata justru faktanya dengan memakan itu enggak abadi. Gitu loh. Jadi sama ketika di dunia ini, kita diiming-iming setan, seolah-olah dengan berburu segala macam jabatan, segala macam apa berlomba kemewahan itu nanti kamu bahagia, kamu nanti abadi, yaksabu annama lahu akhladah, ya kan? Kan alladzi jama'a malau wa'adadah. Orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yaksabu dia mengira annama lahu sungguhnya hartanya itu akhladahu akan mengekalkannya. Kala kata Allah, ternyata jangan nggak gitu. Jadi jangan kamu terperdaya oleh itu, putar baliknya setan. Makanya tadi disebutkan dan berilah janji sama mereka tadi itu ya dalam surat Al-Isra. Berilah janji sama mereka, janji kosong, janji palsu. Yang ternyata dengan semakin banyak, semakin nggak karuan waktu kita habis tersita untuk segala macam kesibukan itu sampai kita lupa Allah, lupa akhirat. Ya kan? Jadi Sa'labah di zaman Rasulullah Muhammad SAW dan Korun di zaman Nabi Musa itu menjadi contoh nyata betapa sesungguhnya tipu daya setan yang seolah-olah dengan kamu banyak urusan duniawi itu akan membuat kamu lebih dekat sama Allah. Enggak, itu angan-angan kosongnya setan. Maka dulu kalau kita lihat di sini, kita menjadi nyata ya
bahwa ayo menjadi orang-orang yang illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Hamba-hamba Allah yang ini maaf baru separuh dari ayat yang sudah kita baca untuk penjelasannya, tapi memang perlu jelas ya. Mungkin separuhnya besok kita akan lebih lebih dalam lagi. Sekarang kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Enggak, yang saya sampaikan bukan berdasarkan mimpi loh ya, berdasarkan ayat semua tadi. Silakan. Kalau ada yang kurang setuju dengan ayat tadi, tidak apa-apa, wajar tuh. Namanya manusia biasa kok. Izin, Ros. Ya. Tadi saya kok kayak nggak nyambung ya yang dengan menjaga hati itu dari Ali Imran 196 itu gimana hubungannya ya Gus ya? Di sini untuk menjaga hati kan? Ya. Ya, mata La yaghurranna taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jadi kamu jangan terperdaya oleh orang yang lalu lalang hati manusia di desamu, di kotamu yang datang pergi membawa kekayaan, membawa jabatan. Itu kan iming-iming yang luar biasa itu. Untuk memalingkan manusia dari fokus ketaatan kepada Allah. Itu kan urusan hati itu. Yang pertama kan kita la tamudanna ainaika, janganlah engkau lirikkan kedua matamu, mata atau yang di ini Allah. Jangan engkau panglingkan kedua matamu kepada kenikmatan yang kami berikan kepada mereka kan gitu. Lalu pada Al-Imran disampaikan itu ayat 196. Loh, kalau ternyata nggak sengaja melihat ya Allah kan gitu. Lalu mereka yang berseliweran di depan belakang kanan gitu, oke, kalau gitu hatimu aja yang jaga. Karena nggak sengaja, karena nggak mungkin bisa merem, maka hatimu yang kamu jaga. Kamu jangan terpedaya oleh yang lalu lalang di muka bumi itu, di desamu, di kotamu yang datang pergi, membawa kesuksesan duniawi itu. Jangan terpedaya, biasa aja, santai aja. Jangan terprovokasi hatimu untuk kemudian ikut-ikutan itu. Makanya kan zaman wis akhir, zaman edan sing ora edan ora keduman nang beja-bejane wong sing eling lan waspada kan gitu. Di zaman akhir ini zaman sudah edan, kalau nggak ikutan edan nggak akan kebagian, tetapi seberuntung-beruntungnya orang yang kebagian tetap beruntung orang yang ingat dan waspada. Nah itu kan persoalan hati. Makanya Allah mewanti-wanti kita itu agar kita ingat dan waspada. Siapa yang ngingetin gitu ya dengan kajian-kajian yang tidak enak seperti ini. Memang diingetin itu tidak enak. Anak kecil perwengkelan naik pohon pada licin dan dia juga belum piawai naik pohon. Jangan jatuh nanti jatuh. Bagi anak kecil itu peringatan itu ganggu aja kan gitu. Ya kan? Air sungai deras lagi deras-derasnya. Di situ banyak buaya. Sebelumnya juga sudah ada yang dimakan buaya. Ada sekelompok anak kecil lompat dari jembatan. Memang mengasihkan ya. Sendiri dulu gitu. Gitu. Jangan, itu bahaya. Ucapan kayak gitu itu gak seneng belas gitu. Nah kalimat la ya buronaka la tamudana itu kan kalimat jangan gitu kan. Gak enak. Makanya tapi itu menyelamatkan hati kita dalam kajian-kajian semacam ini itu loh. Yang benar-benar memang ya apa adanya, zaman baca sendiri dari Allah. Ayatnya terang, tidak butuh penjelasan panjang lebar karena zaman sudah tahu sendiri. Nah hal semacam ini yang sebenarnya bentuk kasih sayang Allah sama kita. Tapi memang yang namanya obat itu kan ya gak nyaman, perlu. Tapi insya Allah di balik itu ada keselamatan. Lagi? Oke, izin Gus Lari. Oke.
dua janji setan tadi, yang pertama adalah setan bersumpah akan menjadikan terasa indah dunia ini. Dan yang kedua akan menyesatkan semua umat kan itu, kecuali orang yang mukhlasin. Nah, pertanyaan saya Gus, bagaimana kita juga bisa melihat dunia ini bahwa dunia ini indah, tapi kita tetap dalam kelompok al-mukhlasin nih Gus. Diulangi Pak Jo, tadi saya kurang jelas. Oke, izin. Dua janji setan tadi, yang pertama itu adalah akan menjadikan terasa indah dunia ini, dan yang kedua akan menyesatkan semuanya kecuali orang yang mukhlasin. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita tetap bisa memandang bahwa dunia ini indah, tapi kita masih dalam kelompok al-mukhlasin nih guys. Nah terus Wan. Nggak bisa, jadi kita nggak boleh memandang indah. Jadi karena pandangan itu, gimana caranya tidak memandang? Jadi ketidakbolehan kita memandang indah itu bukan berarti kemudian kita disuruh tidak logis ya. Ini memang indah kok, tetapi sering saya sampaikan berkali-kali. Biarkan hati kita itu punya opsi. Maka sediakan opsional dalam diri benak kita. Misalnya hati kita atau kehidupan kita itu kayak ruangan ya, sebuah bilik gitu. Nah di situ sudah ada gambar yang tertempel di dinding itu tentang keindahan duniawi. Maka sampean tempel juga di situ tentang keindahan akhirat yang digambarkan dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya keindahan dunia itu punya saingan, punya tandingan. Maka dengan sendirinya, mata kita kalau benar-benar memang ini awas akan terpalingkan dari keindahan dunia itu kepada kepintut keindahan akhirat. Keindahan dunia akan tetap indah, tetapi karena dibandingkan dengan maha indahnya akhirat yang diiming-imingkan Allah, dia menjadi tidak kelihatan indah gitu loh. Sekarang gini Mas, sampean kalau di Dolopo kota ya, di desa yang paling pelosok lah, sampean punya sepeda motor Vario gitu mungkin sudah wow, itu semua orang akan tampak wow, kan enak ya, enak gitu. Tetapi begitu sampean datang ke kota Dolopo, di sana ada Avanza, di sana ada Innova. Ya, Vario tadi ya nggak kelihatan indah wes. Lah orang Dolopo kalau kemudian masuk ke kota Madiun Kota lah, itu kan Madiun Masih. Lalu di sana kemudian ada Alfa TK, Alfa ya kan? Ya Innova tadi kelihatan. Nah, itu maksud saya. Jadi bagaimana menghadirkan iming-imingnya Allah berikan itu di dalam benak kita. Maka dia akan tersaji dua itu. Keindahan di mana sesoge-sogenya orang di dunia, tidak mungkin dia punya satu planet. Nah, kita itu kalau sudah kaya akhirat dikasih planet ya sama Allah. Kan gitu. Sekaya sekuasanya orang di dunia, dia masih kalah kuasa sama perutnya kalau diperintah untuk, ayo aku encret nih, bawa ke kamar mandi. Berani dia nolak. Enggak mau aku, gitu. Enggak bisa. Sekuasa-kuasanya orang masih kalah sama perutnya. Nah, gitu. Tapi kalau di akhirat enggak pakai. Gitu kan. Nah, demikian pula tentang ketakutan kemelaratan. Beri juga dia tandingan. Yang kemarin kita baca bersama itu kan. Dimana orang melarat di akhirat itu bajunya dari cor-coran timah panas. Sementara semelarat-melaratnya orang di dunia, paling banter di masa Romusa Jepang menjajahan itu, bajunya karung goni, nggak ada yang abdi itu. Nah gitu loh. Nah jadi kita tampil dua-duanya. Biar itu memang indah, oke lah. Tapi kita kemudian tampilkan iklannya Allah dalam hati kita. Dengan cara apa? Ya begini, kita ngaji, kita baca ayat-ayat Allah, lalu berkumpul dengan orang-orang yang sudah satu frame, yang sudah memang benar-benar itu, tetap kita mencari dunia, tetap
kerja, tapi hati kita tidak terperdaya di situ. Gitu. Jadi letakkan dunia di tangan, jangan di hati, gitu loh. Ya, nah, sementara di hati kita masih mimpi kita adalah tentang apa yang diimimi. Itu aja. Oke, siap. Matur suwun Gus Lori. Ada lagi? Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok akan kita lanjutkan. Tadi masih ada 4 ayat yang belum kita terangkan, tapi insya Allah besok akan kita terangkan. Tetap semangat dulu di dalam buru kebahagiaan akhirat tanpa harus melupakan duniawi. Dan ingat bahwa semua keindahan dunia ini ada nilai-nilai yang setan sisipkan untuk memperdaya kita. Makanya hati-hati, fatakut dunia, kata kamu hati-hatilah. Bukan kok tidak boleh, tapi hati-hatilah, waspadalah, tetaplah fokus pada tujuan Allah. Oke, ya ini bagian A. Amin. Mudah-mudahan kita dipimpin Allah, dijaga Allah dari godaan setan. Untuk kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang diselamat sampai akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa barik fi ma a'tayt. Wa atubu ilaika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arfa' darajatana ana man nafaktubuna ma syai la tusya wa naflana warhamna wa naflana anta walana wa sallallahu. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu. Wa na'udzu muslimin kuntur. Allahumma ta'ala wa barakatuh. Allahumma zilna rahmatan wa rahmatan. Wa afrikan sabra sabiti lana. Wa fadil sabr. Wa bi. Amin. A'udzu bika min syarri syaitan. A'udzu billahi min syarri al-ghawat. Wa nablana min asfasina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Wa bi lillahi wa lahi wa lazati wa ladratina nasfar. Rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Waalaikumsalam. waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.